Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran geografi akan melanjutkan materi kemarin, di mana kemarin kita sudah membahas tentang tahapan perkembangan sebuah negara menurut teorinya Rostow. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang regionalisasi kawasan ekonomi dunia menurut Bank Dunia, atau kita menyebutnya regionalisasi negara maju dan negara berkembang. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca Fatihah, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Oke, anak-anakku, untuk regionalisasi kawasan ekonomi menurut negara Bank Dunia. Jadi Bank Dunia membagi kawasan ekonomi ada beberapa wilayah. Regionalisasi artinya adalah perwilayahan atau pengklasifikasian sebuah wilayah yang di sini yang dilihat dari segi ekonomi. Di satu kawasan atau satu wilayah di situ yang memiliki kepentingan ekonomi bersama ya. Yang pertama, Asia Timur dan Pasifik. Menurut Bank Dunia, kawasan Asia Timur dan Pasifik terdiri dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Negara-negara tersebut adalah Cina, Fiji, Filipina, Indonesia, Kamboja, Solomon, Marshall, Kiribati, Korea Utara, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mikronesia, Mongolia, Myanmar, Palau, Papua Nugini, Samoa Amerika, Thailand, Timur Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dan Vietnam. Pembagian nomor 2. Eropa dan Asia Tengah. Menurut Bank Dunia, kawasan Eropa dan Asia Tengah terdiri dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Negara tersebut seperti negara-negara di bawah ini, yaitu Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Federasi Rusia, Georgia, Kosovo, Kroasia, Latvia, Lithuania, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polandia, Romania, Republik Kyrgyzstan, Serbia, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Regionalisasi yang ketiga adalah Timur Tengah dan Afrika Utara. Didominasi oleh negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah juga. Negara-negara Timur Tengah merupakan satu kawasan regional ekonomi. Terdiri dari negara-negara Algeria, Mesir, Iran, Irak, Jordan, Lebanon, Libya, Djibouti, Maroko, Suriah, Tunisia, tepi barat, dan Gaza, serta Yaman. Regionalisasi nomor 4, Amerika Utara. Amerika yang di sebelah utara ini didominasi oleh negara-negara dengan penghasilan yang tinggi dan termasuk negara maju, yaitu negara Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Selatan dan Karibia, regionalisasi nomor 5. Amerika Selatan atau kita menyebutnya Amerika Latin dan Karibia dikategorikan oleh Bank Dunia
negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, seperti Antigua dan Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, San Kitts and Nevis, San Lucia, San Vincent and Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, dan Uruguay. Yang keenam, Sub-Sahara Afrika. Wilayah-wilayah ini merupakan negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Banyak sekali negara-negara Afrika yang masih menjadi negara penghasilan rendah dikarenakan beberapa hal, secara geografis dan potensi sumber daya alam yang ada di sana. Negara-negara tersebut adalah Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cape Verde, Republik Afrika Tengah, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri, banyak sekali. Nomor 7 yaitu Asia Selatan. Asia Selatan dikategorikan oleh Bank Dunia terdiri dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang meliputi Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara, satu negara dengan yang lain berbeda-beda berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang melimpah seperti kesuburan tanah, iklim, cuaca, hasil hutan, tambang, perikanan, dan hasil-hasil sumber daya alam yang lainnya bisa menjadi raw material atau bahan baku yang bisa diambil langsung dari alam yang akan menghidupkan sektor industri-industri yang ada. Seperti contoh, negara-negara yang bisa mengelola sumber daya alam tambang, sumber daya alam perikanan, maka secara maksimal devisa negara akan masuk dengan baik dan mungkin juga tinggi. Yang kedua, akumulasi modal dan teknologi. Dengan modal yang ada dan juga didukung oleh teknologi, maka pengelolaan khas sumber daya alam akan maksimal. Yang nomor 3, sumber daya manusia. Karena sebagai subjek dan pelaku pembangunan, maka sumber daya manusia memiliki suatu posisi yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara, di mana sumber daya alam bisa dikelola dengan baik atau tidak tergantung dengan sumber daya manusia. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Dan yang terakhir, luas pasar dan pangsa pasar. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk tugasnya kalian akan mencari satu contoh dari negara yang ada di Asia Pasifik. Kita Asia Tenggara, kita fokuskan ke negara kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalian analisis negara Indonesia dari 5 faktor pertumbuhan ekonominya. Contoh, sumber daya alam Indonesia seperti apa? Akumulasi modal dan teknologinya seperti apa? Sumber daya manusianya, kualitasnya seperti apa? Sistem sosial dan sikap masyarakat seperti apa, dan yang terakhir luas pasar dan pangsa pasarnya seperti apa.
Sekian anakku, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.